Shalom Tiberias. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang bangga punya Tuhan Yesus, mulai angkat tangannya saudara. Haleluya. Kembali berikan tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita masuk di minggu yang pertama di bulan Desember, di penghujung tahun 2025 saudara. Sadari kita boleh ada sampai dengan detik ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kita. Amin. Untuk itu mari kita datang membawa syukur kepada Tuhan Yesus yang sungguh selamanya akan baik sampai kapanpun. Satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh datang dengan begitu dalam keadaan yang sungguh baik. Karena tangan pengasihan-Mu ya Bapa, kami boleh ada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu dan kami percaya sampai dengan kapanpun kami aman bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hari ini ada untuk boleh menyembah Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Berkati ya Tuhan ibadah yang kami adakan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya dengan satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan yang percaya, ini kami Tuhan yang telah ditebus oleh Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita boleh buka hati kita bersama-sama buat Tuhan Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sama-sama katakan saudara.
firman-Mu, di rencana-Mu telah Kau siapkan yang terbaik. Tuhan, siap bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, temukan setiap kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya, tetap berserah kepada rancangan Tuhan yang ajaib. Ini bagian kami Tuhan untuk boleh menyembah-Mu, dan kami bangga memiliki Allah yang seperti ini. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sembah Dia, saudara. Haleluya, sama-sama. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns.
Ibu sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Dalam nyanyian kami sungguh percaya Tuhan Yesus ada memberkati kami. Engkau hadir menyatakan kuasa-Mu. Engkau hadir memulihkan setiap hati di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami siap bersorak-sorai hanya di dalam nama Yesus. Kami yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersyukur buat minggu yang baru ini boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lagi katakan kita bangga dari gereja dan Sumara. Buat minggu yang baru ini kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Mari bersama-sama di Gilead. Sama-sama yang mengucap syukur dengan hati percaya sama Tuhan Yesus. Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Sama-sama lebih dahsyat lagi di Gilead. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Ku cinta keluarga terjalin mesra sekali. Sama-sama semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga. Boleh sama-sama nyatakan dengan kuat percaya. Boleh tunjukkan hati kiri Bapak Ibu. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Panggil namanya Yesus, kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus kita panggil sukacita dengan damai. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yang percaya sukacita Tuhan nyata di tempat ini, kita beri tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yang bersyukur Tuhan Yesus lahir buat setiap kita, boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Bagi Raja kita yang lahir bagi setiap kita, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Sama-sama di atas kepala kita gereja di Gilead. Bisa lebih dahsyat lagi bagi hari ini, amin. Ini ucapan syukur setiap kami Tuhan Yesus. Sama-sama
bersama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus. Sama-sama. Sang penebus juru selamat dunia. Bisa lebih dahsyat lagi bangkit namanya. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Boleh panggil nama Tuhan Yesus. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Juru Selamat dunia. Sama-sama dengan hati bersyukur. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Lebih dahsyat lagi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Sang Penebus. Boleh sama-sama katakan Sang Penebus. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Yang mau merayakan Natal, boleh saya tangan Bapak Ibu semua. Tuhan bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Raja kita yang memberikan kita hari depan penuh dengan pengharapan. Kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus bagi Engkau yang lahir bagi setiap kami, bagi Juru Selamat kami. Sama-sama tepuk tangan bagi Raja kita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus telah ajaib. Kita surga bergema, lahir Rajamu Dia. Sama-sama. Yeah, yeah. Mari sama-sama yang mengucap syukur. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah
Tuhan Yesus. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Angkat tangan kita. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia. Sama-sama lambaikan tangan kita. Lebih dahsyat lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah aja. Yeah. Mari bernyanyilah kamu. Bernyanyilah kamu, tempelan malaikat, turut bernyanyi manusia. Mari pujilah Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Mari Bapak Ibu sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah aja, sembah dan puji Dia, sembah aja. Kami bawa ucapan syukur kami bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan iman. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan Bapak Ibu. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan Yesus boleh angkat tangan tinggi saudara. Puji Tuhan. Berikan kembali tepuk tangan yang terbaik bagi Sang Juru Selamat yang sungguh luar biasa memberkati hidup kita. Dia layak kita sembah apapun yang terjadi. Untuk itu mari datang sama Tuhan Yesus. Dia gak pernah kecewakan kita saudara. Dia selalu mengasihi dan yang terbaik Tuhan telah berikan bagi kita. Angkat tanganmu saudara. Kita terus menyembah dalam hadirat Tuhan. Bapa kami datang Tuhan Yesus di tempat ini untuk boleh percaya lebih lagi Tuhan Yesus bahwa hanya bersama dengan Tuhan
kami melihat ada banyak perkara-perkara yang ajaib Tuhan nyatakan bagi kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Hari ini mungkin kami datang dengan segala beban masalah kami. Mungkin kami datang dengan segala pergumulan, tantangan hidup yang mungkin semakin berat kami rasakan ya Tuhan. Tapi hari ini kami belajar menyembah Tuhan. Engkau yang termulia Tuhan Yesus. Engkau yang layak. Engkau yang dahsyat. Engkau yang juga bersama dengan kami dalam musim setiap hidup kami. Ini kami Tuhan, Roh Kudus, pulihkan setiap hati. Jamah mereka agar pulang dari tempat ini lebih lagi mereka mengalami Tuhan, intim sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar di bulan Desember, di bulan Natal ini Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Angkat tanganmu sama-sama. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kembali katakan, sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang memerintah kami Tuhan, otoritas-Mu Tuhan, atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Katakan mulia Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Tuhan yang mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau
Kami belajar menyembah Tuhan, bukan karena perasaan kami, tapi karena janji Tuhan yang abadi. Kami belajar ini Tuhan Yesus, biar dalam penyembahan ini kami dikuatkan. Dari sorga mengalir memberkati kami. Angkat tanganmu, mari menyembah Tuhan Yesus, saudara. Belajar menyembah. Terima kasih. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kembali katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau dan yang akan memerintah hidupku. Kami sadar perkara ini Tuhan, atas semua yang di bumi dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang, apapun itu Tuhan, kami katakan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Segala perkara ini Tuhan, kami letakkan di dalam nama Yesus, Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Haleluya. Hati kami sungguh percaya Tuhan kepadamu. Dengan nyanyian ini kami percaya Tuhan pasti upahkan hidup kami. Seberat apapun itu Tuhan, setidak mungkin apapun itu kata orang, tapi kami datang ke alamat yang tepat, kepada Yesus, salib Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sejati Tuhan telah adakan bagi kami. Ini kami Tuhan, pujian penyembahan ini semua untuk hormat kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita boleh mengucap syukur hari ini kembali kita boleh menyembah di rumah Tuhan. Dan sama-sama terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Kesombongan adalah merupakan ketidakmampuan untuk memahami berkat Tuhan sebagai anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Congkak itu adalah menghargai diri sendiri berlebih dan memandang orang lain rendah. Kita kenali dan kita akui area kesombongan kita. Dengan kita mengakui kelemahan kita serta siapa kita di hadapan Tuhan, akan menyadarkan bahwa kita perlu Tuhan, maka kita akan senantiasa berdoa dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kerendahan hati akan menolong kita membangun sikap melayani dengan kerelaan. Lawanlah godaan kesombongan dengan menyadari bahwa dimanapun kita, itu karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Hanya oleh kemurahan Allah kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka tetaplah kita beriman dan takut akan Tuhan, serta terus menjaga hati dan hidup menurut firman Tuhan. Ya, itulah saudara sekalian, kita harus jangan jadi sombong atau congkak, karena itu akan kita menjadi hancur karena kesombongan kita, saudara sekalian. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan
suara gembala dengan judul Natal membebaskan kita dari rasa takut. Pemawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Doa kami siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, agar mereka semua lautan manusia akan pesta di sorga. Sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan, punya rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para pendeta, koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, seluruh jemaat dan semua pihak yang telah mendukung acara Natal ini sehingga berjalan lancar dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pemawi yang kedua, Natal membebaskan kita dari rasa takut. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi. Di masa Natal ini mari kita perhatikan makna Natal yang sejati, yaitu Natal membebaskan kita dari ketakutan. Ketakutan ada dua, yaitu ketakutan positif dan ketakutan negatif. Mengapa orang mengalami ketakutan yang negatif? Yang pertama, karena kehilangan pengharapan. Lukas 1 ayat 7. Kehilangan pengharapan bisa terjadi kepada siapa saja. Dengan kelahiran Tuhan Yesus kita menjadi tahu kepada siapa kita berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan pengharapan, yaitu kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan intim dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Yang kedua, karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Lukas 1 ayat 34. Pikiran kita seringkali mengecilkan kuasa Tuhan. Kita sering melihat Tuhan menurut pikiran manusia. Dan hal itulah yang membuat kita mengalami rasa takut. Pikiran kita sangat mempengaruhi kita untuk mempercayai kuasa Tuhan. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan pikiran kita, tetapi andalkan Tuhan. Karena Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong dan kita akan terbebas dari ketakutan negatif. Yang ketiga, karena kehilangan sukacita. Lukas 1 ayat 14. Kehilangan sukacita menimbulkan ketakutan. Sukacita dapat lenyap karena adanya beban dan pergumulan hidup. Tetapi sekarang kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kepada kita pengharapan yang baru, pengharapan akan masa depan, dan pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita pengharapan. Maka kita akan dibebaskan dari ketakutan negatif. Maka sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Kembali kita boleh satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kami boleh diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di minggu yang baru, di bulan yang baru, di bulan terakhir di tahun 2025. Telah kami lihat bukti kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Kami bawa kehidupan kami bawa segalanya ke dalam tangan Tuhan. Karena yang kami tahu, yang kami percaya di dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap permasalahan kami, dalam setiap pergumulan kami, orang yang mengandalkan Tuhan Yesus tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Pulang pasti melihat kemenangan, pulang pasti melihat jawaban doa. Terlebih lagi kami bersyukur kami boleh merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, di mana kami bersyukur bahwa merayakan Natal ada perintah Tuhan Yesus kepada Gereja Tiberias. Maka kami taat kepada panggilan Tuhan untuk kami boleh merayakan Natal. Maka kami bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus di momen Natal kali ini, biar setiap umat-Mu dilepaskan. Mereka terima jawaban doa, terima pemulihan, terima kesembuhan,
terima kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus berharap sama Tuhan. Ajar kami untuk terus melekat sama Tuhan. Agar Roh Kudus kuasai tubuh, jiwa, roh, pikiran kami. Dan sebentar kami mau siapkan hati kami diajar, dididik, ditegur, diubahkan oleh firman Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Kami ucap berkat buat gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Paria. Jadi sayang Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi bersama keluarga besar yang melayani, penuh tanda, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan hati menyembah, dengan hati bersyukur. Kita datang sama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan, kami sambut firman-Mu. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Mari bersama-sama angkat tangan Bapak Ibu. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Sama-sama tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus sambil bangkit berdiri Bapak Ibu. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Mari bersama-sama your name above, your name above all name. Haleluya. Mari bersyukur, mari pandang wajah Tuhan dengan iman nyatakan. And my heart will still sing how great is our God. Mari bersama-sama your name above all name. Your name above all name. Panggil namanya Yesus Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan. Haleluya. We still sing how great. Mari bersama-sama angkat tangan kita, Gereja Tiberias, Bapak Ibu. Mari nyanyi dengan iman. How great is our God, sing with me, how great is our God. Dengan iman, and know we see how. Kami lihat kebesaran-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami orang percaya. Mari bersama-sama buka hati, agungkan Tuhan. Dia layak terima pengagungan setiap kita dengan iman. How great is our God. Oh, sing with me, how great. Setiap hati bersyukur dengan iman. How great, how great. Boleh tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala Bapak Ibu dan saya. How great
how great. Mari bersama-sama pagi hari ini buka hati, angkat tangan Bapak Ibu dengan hati bersyukur. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And know we see how great. Is our God. Mari lebih sungguh lagi sama-sama katakan how great. Is our God. Sing with me, How great is our God. And know we see how great. How great is our God. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang ajaib, kami bersyukur pagi yang indah ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perayaan Natal Gereja Tiberias tadi malam di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kami sungguh merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan biarlah bagi-Mu segala pujian, hormat, serta kemuliaan. Siapapun yang sudah merayakan Natal bersama Tiberias, biar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Dan suatu hari kelak akan pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Siapapun yang merayakan Natal bersama Tiberias, biar hidup kami di tahun yang baru, tahun 2026, semakin diberkati Tuhan. Keluarga kami, rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Dan kami percaya Natal ini Tuhan beri kado yang terindah, anugerah yang terindah. Dan hidup kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terus bekerja, melawat, menjumpai setiap kami. Biar pagi ini pagi mujizat, pagi kesembuhan, pagi di mana Tuhan melawat, Tuhan memberkati kami semua. Berkati setiap umat-Mu yang beribadah di Tiberias Gading Nias, juga yang beribadah secara live streaming. Dimanapun kami berada Tuhan, jamah Tuhan jumpai setiap kami. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Tegur kami, ajar kami, didik kami. Biar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami semakin lebih baik lagi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, semua ini berkati. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Doa saya kita terus diberkati Tuhan dan kita semua dalam lindungan Tuhan. Ya, saudara merayakan Natal tadi malam? Yang merayakan Natal coba absen dulu, absen dulu. Oh, semua merayakan Natal. Luar biasa. Saudara senang? Saudara bahagia? Ya, puji Tuhan, saudara tadi malam kita bisa merayakan Natal dengan indah, dengan syahdu ya, dengan luar biasa. Dan saya rasa Natal yang besar itu ya saudara ya. Natal yang luar biasa dan kita doa supaya tahun depan juga kita bisa kembali merayakan Natal. Amin. Dan saya doa kita yang merayakan Natal dapat kado Natal yang terindah. Doa-doa kita dijawab Tuhan. Sekali lagi yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Dua ayat kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini,
Natal memberi harapan di tengah kesesakan. Apa temanya? Amin. Saya mau tanya sama saudara, saudara masih berharap? Yang masih berharap boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Selama saudara berharap, selama itu juga saudara kuat. Amin. Ya, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, situasi semakin berat, tapi selama saudara berharap, selama itu saudara kuat, selama itu saudara akan menerima pertolongan Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, Natal itu memberi harapan. Sama-sama bilang bersama saya, Natal memberi aku harapan. Nah, salah satunya apa? Harapan di tengah kesesakan. Saudara pernah mengalami kesesakan? Pernah ya? Kita semua pernah mengalami kesesakan. Apa itu kesesakan? Kesesakan adalah suatu keadaan di mana kita mengalami banyak masalah, banyak penderitaan, banyak pergumulan. Ya, sekali lagi, kesesakan adalah situasi di mana kita mengalami banyak masalah, banyak penderitaan, banyak kesulitan. Nah, itu kesesakan, saudara. Nah, saya mau tanya sama saudara, kesesakan itu sakit atau enak? Enak atau sakit? Sakit, ya. Aduh, pendeta sesak sekali, pendeta masalah nggak kelar-kelar. Jadi rasanya tuh ya berat sekali, saudara. Maka orang yang mengalami kesesakan tandanya apa? Yang pertama, orang yang mengalami kesesakan di hidupnya tertekan. Sekali lagi, orang yang mengalami kesesakan yang pertama tandanya hidupnya tertekan. Apa tanda orang hidup yang tertekan? Orang yang tertekan itu nggak tenang. Orang yang tertekan itu saudara hidupnya nggak damai. Saudara pernah tertekan? Ya, waktu kita tertekan itu kita nggak tenang, nggak damai. Ya, tidur nggak nyenyak, golek kanan, golek kiri, gitu saudara. Mata merem, tapi pikiran kemana-mana, mikir sana, mikir sini, gitu saudara. Jadi orang yang tertekan, yang pertama hidupnya, orang yang mengalami kesesakan, yang pertama hidupnya tertekan. Yang kedua, orang yang mengalami kesesakan, hidupnya dalam ketakutan. Jadi dia takut, saudara. Sama orang dia takut, dia nggak mau ketemu sama orang. Nah, ketakutan ini membuat orang semakin lemah. Ketakutan ini membuat orang semakin gak berdaya. Bahkan ketakutan bisa membawa kita kepada dosa. Hari ini jangan takut. Berita Natal berkata apa? Jangan takut. Kalau saudara misalkan pergi ke dokter, lalu dokter bilang, Pak, Bu, mohon maaf, Bapak sakit ini, gitu. Dan penyakit ini berat sekali, gitu saudara. Tapi tiba-tiba dokternya bilang, jangan takut. Kabar baiknya sudah ada obatnya. Saudara tadinya takut, sekarang masih takut? Tidak. Kenapa? Karena dokter yang bilang jangan takut. Itu baru dokter. Hari ini yang berkata jangan takut siapa? Raja di atas segala raja, yang menciptakan alam semesta, yang berdaulat atas segalanya. Maka hari ini jangan takut, hidup saudara sudah dijamin Tuhan. Jangan takut, masa depan saudara sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, orang yang mengalami kesesakan tandanya adalah hidup dalam kekecewaan. Saudara pernah kecewa? Kecewa itu sakit atau enak? Enak atau sakit? Sakit. Sakitnya tuh di mana? Itu dia. Kalau saudara pernah dikecewakan orang dan saudara merasa sakit, jangan kecewain orang. Kecewa adalah, ayo sama-sama, kecewa adalah terlalu berharap sama manusia. Iya. Jadi kecewa itu menyangkut perasaan, bukan fisik. Kalau kita capek fisik, kita tidur, makan cukup, sembuh. Tapi kalau kecewa itu perasaan, udah makan 3 kali, makan 5 kali, sampai nambah berapa piring, saudara, itu kecewa nggak hilang-hilang gitu, saudara. Itu sebabnya kecewa itu masalah hati. Kecewa itu kita dihianati orang, pendeta, padahal saya udah besarin dia loh pendeta, padahal saya yang nyorong dia, saya angkat dia pendeta, kok dia hianati saya. Nah itu kecewa, saudara. Nah orang yang mengalami kesesakan hidupnya dalam kekecewaan. Yang keempat, orang yang mengalami kesesakan hidupnya mengalami kekosongan batin. Apa itu kekosongan batin?
kekosongan batin itu saudara nggak mau berdoa, nggak mau beribadah, diajak ke gereja, ayo gereja yuk, Natal ini, ayo ke gereja Gading Nias jam 10, nggak mau. Itu mengalami kekosongan. Orang yang mengalami kekosongan batin itu bisa putus asa, ya, bisa kehilangan arah. Itu sebabnya hari ini kabar baiknya, ya saudara, Yesaya diurapi. Tadi pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesaya 61, 1 dan 2. Yesaya diurapi Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Dan Tuhan mengurapi aku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Apa kabar baiknya? Mesias Juru Selamat akan lahir. Untuk apa Mesias Juru Selamat akan lahir? Untuk membebaskan orang-orang yang sengsara. Untuk membebaskan orang-orang yang dalam kesesakan. Untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya. Untuk membebaskan orang-orang yang di dalam penjara. Artinya apa saudara? Natal memberi harapan meski kita ada di tengah-tengah kesesakan. Maka hari ini rayakan Natal, percayalah di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya pelajari ada 3 penyebab kesesakan. Ada berapa? 3 penyebab kesesakan. Yang pertama, keadaan. Ya, contoh saudara, ada bencana, ya. Orang yang mengalami bencana alam itu saudara itu mengalami kesesakan. Kemarin pandemi juga itu kita mengalami kesesakan. Sakit berat yang bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, itu keadaan yang membuat kita mengalami kesesakan. Yang kedua, penyebab kesesakan adalah orang lain. Jadi orang lain itu bisa membuat kita sesak. Ya, apa contohnya? Orang sewenang-wenang sama kita. Orang suka-sukanya, nggak menghormati, itu saudara bisa mengalami kesesakan. Yang ketiga, penyebab kesesakan adalah diri sendiri. Jadi kita yang hidup foya-foya, karena hidup foya-foya, hutang-hutang di mana-mana gitu saudara. Karena tidak menjaga diri, kita sakit. Nah itu kesesakan bisa karena diri kita sendiri. Tapi hari ini kita bersyukur, Yesus telah datang, ada harapan di tengah kesesakan. Amin. Nah, kita akan belajar 3 hal kenapa Natal memberi harapan di tengah kesesakan. Yang pertama, kita baca Matius 1 ayat 23. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel. Apa artinya? Allah menyertai kita. Sama-sama bilang bersama saya, Allah menyertaiku. Saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan menyertai saudara, saudara hidup ini sendiri atau sama Tuhan? Sendiri atau sama Tuhan? Jadi apapun keadaanmu hari ini, Tuhan menyertai kita. Mau susah, mau senang, Tuhan menyertai kita. Mau sedih, mau senang, Tuhan menyertai. Mau sehat, mau sakit, Tuhan menyertai. Mau ada bisnis, nggak ada bisnis, Tuhan menyertai kita. Maka ayat ini saudara, malaikat bilang sama Maria, Maria kamu akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Kasih namanya Immanuel. Apa artinya? Allah menyertai kita. Jadi refleksi apa yang bisa kita dapat dari ayat ini? Ternyata kelahiran Mesias, Immanuel, itu salah satunya untuk menyertai hidup kita dalam segala keadaan. Itu sebabnya yang pertama, Natal memberi harapan di tengah kesesakan. Kenapa Natal memberi harapan di tengah kesesakan? Karena Yesus datang untuk menyertai kita dalam segala keadaan. Jadi hari ini ingat baik, Tuhan menyertai saudara dalam segala keadaan. Sekali lagi ingat baik, saudara tidak pernah sendiri. Amin. Ada Yesus bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Jadi selama kita bersama Yesus, segunung apapun masalah, sebesar apapun badai, bisa kita lewati. Karena Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi hari ini jangan takut, ada Tuhan di samping kita.
Ada Tuhan yang menyertai kita. Kita baca Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di mana? Tuhan berjalan di depan atau di belakang? Di depan atau di belakang? Di depan. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, ada musuh, ada rancangan jahat orang, ada masalah, Tuhan lindungi kita atau tidak? Kita menang atau tidak? Menang. Jadi hari ini nggak usah takut apa yang akan kita hadapi esok. Selama Tuhan berjalan di depan kita, semua masalah, semua badai, semua pergumulan, semua tantangan bisa kita lewati bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapa yang di depan kita? Tuhan Yesus. Dia berjalan di depan seperti seorang gembala. Maka Daud berkata apa? Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut. Sekalipun badai datang, ku tak gentar. Sebab kau, ini masih ngantuk semua ini ya saudara. Pulang jam berapa semalam? Pulang jam berapa? Jam 3. Dari mana aja sih? Macet. Iya saya tahu, saya juga kena macet. Ya, ayo semangat ya. Terus lagi kita baca ayat 8 sama-sama 2, 3 ya. Dia sendiri akan apa? Siapa yang menyertai kita? Tuhan. Jadi Tuhan tuh ada di samping saudara. Di mana saudara berjalan, di mana saudara berdiri, di mana saudara duduk, Tuhan menyertai saudara. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara jalan sama Tuhan, kira-kira saudara mau dosa atau enggak? Kalau saudara jalan sama Tuhan, kira-kira saudara mau tempeleng istri atau enggak? Iya, gak mungkin lah. Maka hari ini saudara kemana melangkah berada, Tuhan ada di samping saudara. Saudara megang handphone, saudara nonton apa, ingat di sampingmu ada Tuhan. Masa Tuhan nonton juga gitu saudara? Janganlah. Amin. Tuhan lihat semuanya. Terus lagi kita lihat ayat 8 tadi, sama-sama 2, 3. Dia tidak akan apa? Tidak akan apa? Membiarkanmu. Anak-anakmu bisa membiarkanmu, orang tuamu bisa membiarkanmu, temanmu bisa membiarkanmu. Tapi ingat baik, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tuhan tidak akan menelantarkan saudara. Dia pasti jaga, Dia pasti rawat, Dia pasti pelihara hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya, Tuhan gak biarin saudara. Amin. Terus lagi ayat 8, sama-sama 2, 3 ya. Dan tidak akan apa? Anak-anakmu bisa meninggalkan saudara. Orang tuamu bisa meninggalkan saudara. Sahabatmu bisa meninggalkan saudara. Suamimu bisa meninggalkan saudara. Istrimu bisa meninggalkan saudara. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lanjut sama-sama 2, 3 ya. Janganlah apa? Takut dan janganlah apa? Patah hati. Amin. Nah, jadi yang pertama, kenapa Natal memberi harapan di tengah kesesakan? Karena Yesus datang untuk menyertai kita dalam segala keadaan. Yang kedua, kita baca Lukas pasal 1, 34 sampai 37. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak. 36, 37, sama-sama 2, 3 ya. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut apa? Mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang, sama-sama bilang bersama saya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi malaikat bilang sama Maria, Maria kamu akan mengandung. Lalu Maria bilang, how come? Gimana? Saya belum bersuami. 1. Lalu yang kedua malaikat bilang, saudaramu Elisabet, istri Zakaria, juga lagi mengandung. Padahal Elisabet disebut apa? Mandul.
Tapi ternyata apa? Malaikat bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa refleksi yang bisa kita dapat dari ayat ini? Maria belum bersuami, tapi bisa mengandung dari Roh Kudus. Elizabeth udah dinyatakan mandul, tapi bisa mengandung. Artinya apa saudara? Ternyata hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Maka kelahiran Mesias, kelahiran Yesus untuk menunjukkan bahwa hidup ini Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pegang kendali. Amin. Maka yang kedua, Natal memberi harapan di tengah kesesakan. Kenapa? Karena Yesus datang menunjukkan Dia berkuasa dan memegang kendali hidup kita. Sama-sama bilang bersama, Tuhan Yesus yang pegang kendali hidupku. Amin. Siapa yang pegang kendali hidup saudara? Siapa yang pegang kendali rumah tangga saudara? Siapa yang pegang kendali bisnis saudara? Siapa yang pegang kendali pekerjaan saudara? Jadi semua hidup kita ini Tuhan yang mengendalikan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Nafasmu Tuhan yang pegang. Nafas kita siapa yang pegang? Tuhan. Saudara bernafas hari ini bukan karena jantungmu gak ada masalah. Bukan karena jantungmu baik-baik aja. Tapi hari ini saudara bernafas karena Tuhan yang memegang kendali. Kalau Tuhan yang memegang kendali semuanya, termasuk nafas kita, sudah seharusnya, sudah sewajibnya kita bergantung sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Sekali Yesus harapanku tak akan goyah karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tidak ada yang mengasihi Tuhan, tidak ada yang mengasihi saudara lebih dari kasih-Nya Tuhan. Kasih manusia setengah-setengah. Ada uang abang sayang, nggak ada uang selamat tinggal. Kasih Tuhan, kasih yang besar, kasih yang menerima kita apa adanya. Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah. Besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar. Karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah Tuhan mengasihi saudara? Lalu apakah semua orang mengasihi Tuhan? Apakah semua orang mengasihi Tuhan? Walaupun orang tidak mengasihi Dia, Dia tetap mengasihi saudara. Amin. Kasih-Nya tanpa batas, kasih-Nya abadi. Itu sebabnya hari ini Natal, Yesus berkuasa mengendalikan hidup kita. Jangan takut, jalan terus sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini keluargaku. Tuhan, ini masa depanku. Biar Tuhan yang pegang kendali dan percaya Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, kepada mujizat berkat yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, Natal memberi harapan di tengah kesesakan. Kita baca Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Sama-sama 2, 3, ya. Telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang. Stop dulu. Saudara, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan ini siapa? Konteks ayat ini bangsa Israel. Kenapa mereka di dalam kegelapan? Karena mereka di bawah kuasa bangsa Asyur. Asyur menjajah mereka, mengintimidasi mereka. Tapi Natal, Yesus datang sebagai terang. Saya mau tanya sama saudara, orang di dalam gelap, saudara bisa lihat atau tidak? Tapi orang di dalam terang, saudara bisa lihat atau tidak? Saudara, di dalam terang ada kepastian. Di dalam gelap tidak ada kepastian. Di dalam terang, saudara, kita nggak mungkin tersesat. Coba saudara di rumah mati lampu. Saudara mau ke kamar, tiba-tiba masuk kamar mandi, gitu saudara. Karena gelap. Selama saudara berjalan di dalam terang, selama saudara hidup di dalam Yesus, saudara nggak akan tersesat. Saudara pernah tersesat?
Kadangkala kita tersesat dalam hidup ini. Kita merasa kita udah benar, ternyata kita menyimpang. Hari ini hanya Yesus jalan kebenaran. Amin. Terus ayat 2, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi jaran. Saudara perhatikan, tadinya mereka suram, hidup di dalam kegelapan, di bawah jajahan Asyur. Sekarang dengan datangnya Mesias, dengan datangnya Yesus sebagai juru selamat, mereka semua bersukacita. Bahkan sukacitanya besar. Kenapa? Karena sukacita dari sorga itu tidak bisa dibandingkan dengan sukacita di dunia. Sukacita di dunia, kalau kita dapat proyek kita sukacita. Tapi setelah itu sukacitanya hilang. Tapi sukacita dari sorga tidak pernah berhenti. Amin. Kenapa? Karena Tuhan jamin hidup kita. Artinya apa? Ada perubahan dari gelap menjadi apa? Terang. Mereka bersukacita. Maka yang ketiga, yang terakhir, Natal memberi harapan di tengah kesesakan. Kenapa? Karena Yesus datang mengubah dan memulihkan hidup kita. Sama-sama bilang bersama saya, Natal mengubah hidupku, mengubah rumah tanggaku, memulihkan hidupku. Doa saya, Natal ini hidup kita diubahkan. Doa saya, Natal ini hidup kita dipulihkan Tuhan. Masuk tahun yang baru, hidup kita semakin lebih baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami terus berharap, karena Natal memberi harapan di tengah kesesakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri.
Kami perlu Kau, Tuhan. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan, tubuhmu dan darahmu. Bangkit berdiri. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi ini. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Doa kami, siapapun kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir zaman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat roti di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dimanapun kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak
perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan rumah tanggaku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa. Tuhan Yesus berkati siapapun yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Berkati yang belum punya rumah, beri rumah. Yang belum punya keturunan, Tuhan beri keturunan ilahi. Yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan, tidak nganggur, tidak gagal. Berkati usaha umatmu diberkati berhasil, proyek-proyek tagihan-tagihan lancar. Dan biarlah Natal ini jadi Natal yang terindah. Tuhan beri kado yang terindah, anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Suatu hari kelak akan terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini diangkat naik, punya roh majikan. Karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, segala penderitaan sudah disembuhkan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama. Mari bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah menjatuhkan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu, sama-sama bersyukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan iman, mari bersama-sama kita bersyukur. Serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Kami serahkan Tuhan setiap
lembar formulir doa syafaat umat-Mu. Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Kami berdoa setiap nama termeterai menjadi warga surga dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap permohonan doa, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata di atas kayu salib, semua sudah selesai, semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Maka setiap masalah, setiap pergumulan, tidak ada satupun yang tidak ada jalan keluar, tidak ada satupun yang tidak ada jawaban. Setiap masalah, setiap pergumulan, ada jawaban, ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, setiap nama, setiap doa dijawab, dikabulkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua, dan kami bersyukur Tuhan kami ada di yaitu minggu pertama di bulan Desember, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua, persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami, bahkan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan berkati setiap rupiah persembahan kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang balaskan ribuan kali ganda. Kami bersyukur, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita beri persembahan yang terbaik, kita angkat pujian sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Only the world can sit and there abiding till He appeared and the soul found its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Fall on your knees. Terima kasih buat setiap persembahan yang kali berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Mari bersama-sama saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Divine, oh night, when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur, kami diberkati Tuhan, dan biar pulang dari tempat ini iman kami semakin teguh, semakin kuat, semakin dibangkitkan, karena kami percaya Natal Yesus memberi harapan,
apapun yang kami hadapi ke depan, satu yang kami percaya, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menjamin hidup kami. Biar kami terus melangkah bersama Tuhan, sebab bersama Tuhan kami keluar sebagai pemenang. Bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kami akan melihat keajaiban, kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan, sebentar akan pulang, kembali bertemu keluarga, kumpul bersama keluarga. Biar sukacita Natal, berkat Natal terus melimpah atas setiap kami. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Sony Teja Sukmana bersama keluarga orang tua diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga yaitu Alvarado bersama istri keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Daniel Bagus, berkati Kefas juga, berkati juga yaitu James, dan juga berkati Sandi, teman-teman yang lain bersama keluarga, diberkati Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, diberkati Tuhan. Koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, terus Tuhan tambahkan hikmat, pewahyuan dari sorga untuk terus menyingkapkan rahasia kerajaan sorga, dan untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Tuhan terus pakai secara luar biasa, juga Pendeta Aristo Pariaji, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dalam lindungan Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, bencana, gempa-gempa kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jakarta juga Tuhan jaga, lindungi, dan kami doa juga Sumatera, keluarga-keluarga saudara-saudara kami yang terdampak bencana, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Anak-anak muda yang sedang ujian sekolah, ujian skripsi, siapapun mereka diberkati, diberi masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya tetangga di sorga, pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Let's always sing, how great is our God. Saudara, pada siang hari ini saudara, selamat hari Minggu, Shalom Tiberias.